Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmania Nisa Aulia dari kelas akuntansi A1. Pada tugas praktikum akuntansi kali ini, saya akan menjelaskan tentang 1. Jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal umum, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. 1. Jurnal penjualan. Pada contoh bukti transaksi nomor 50 sebagai berikut. Penjualnya adalah UD Elektronika dan pembeli PT Radio Amazon. Pada tanggal 2 Desember, PT Amazon membeli 7 buah panel ultrasonic stereo sebesar Rp7.700.000 dibayar secara kredit. Karena terdapat termin yaitu 2/10/30, yang artinya jika pembayaran sebelum 10 hari maka mendapatkan diskon sebesar 2% dan batas pembayarannya 30 hari pada bulan transaksi. Dengan begitu, maka dapat dicatat dalam 1. Jurnal penjualan dan 2. Di buku pembantu piutang. Dengan ayat jurnalnya, piutang di debit, penjualan di kredit sebesar Rp7.700.000. Nah, selanjutnya pada bukti transaksi nomor 51 terdapat perintah penarikan cek oleh Tuan Bambang. Maka langkah pertamanya yaitu 1. Buka buku ceknya dan kemudian langsung ditulis saja ke dalam jurnal pengeluaran kas. Maka ayat jurnalnya yaitu utang PPh karyawan di debit sebesar 1.800.000 dan utang PPh perusahaan di debit sebesar 3.200.000, kas di kredit sebesar 5 juta. Pada bukti transaksi nomor 52, UD Elektronika membeli sebuah barang kepada CV Kurnia secara kredit dengan terminnya yaitu 2/15/30. Maka dapat dicatat dalam 1. Jurnal pembelian dan 2. dalam buku pembantu utang. Dengan ayat jurnalnya yaitu pembelian di debit sebesar Rp4.500.000 dan utang di kredit sebesar Rp4.500.000. Kemudian untuk bukti transaksi nomor 53 yaitu bukti penerimaan kas dengan keterangan pelunasan piutang oleh CV Pelangi kepada UD Elektronika atas transaksinya pada tanggal 24 November sebesar Rp3.800.000 dengan termin 2/10/30. Maka dapat dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Karena pembayaran tepat pada 10 hari dari tanggal transaksi, maka mendapatkan potongan sebesar 2%, yaitu cara perhitungannya 2% dikali Rp3.800.000, yaitu Rp376.000. Maka ayat jurnalnya sebagai berikut. Kas di debit sebesar Rp3.724.000 dan potongan penjualan di debit sebesar Rp376.000, piutangnya di kredit sebesar Rp3.800.000. Pada bukti nomor 54 terdapat catatan kas mingguan yang artinya UD Elektronika menyetorkan uang ke bank 1 minggu sekali. Sebelum itu diterima dari penjualan barang dan diterima dari penjualan jasa reparasi. Di catatan kas mingguan ini juga terdapat penjualan tunai
maka dapat dicatat dalam jurnal penerimaan kas, yaitu dengan ayat jurnalnya kas di debit sebesar Rp12.436.000, di kreditnya penjualan jasa sebesar Rp3.280.000 dan penjualan barang sebesar Rp9.156.000. Kemudian, karena ini catatan kas mingguan, maka dapat dilihat dari bukti sebelumnya. Karena ada pelunasan piutang, maka harus ditambahkan yang tertulis di jurnal penerimaan kas. Semua bukti sebelumnya dijumlahkan dan ditambahkan dengan 12. Yang tertulis di jurnal penerimaan kas dijumlahkan dan setelah itu ditambahkan Rp12.436.000. Setelah itu dapat dicatat dalam buku cek bagian penyetoran, maka ceknya bertambah. Selanjutnya langsung aja pada contoh bukti transaksi nomor 65. Terdapat memo yang artinya surat perintah untuk urusan akuntansi atau bendahara dari Tuan Bambang, maka dapat dicatat dalam jurnal umum dengan ayat jurnalnya biaya gaji bagian penjualan di debit sebesar Rp5 juta dan biaya gaji bagian administrasi dan umum di debit sebesar Rp1 juta. Di kreditnya yaitu PPh karyawan sebesar Rp900.000 dan utang gajinya sebesar Rp5.100.000. Demikian pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.